Bapak Ibu Saudara semuanya shalom. Shalom. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Saya mendengar shalom dari orang-orang yang diurapi pagi ini, amin. Sama-sama kita mau sepakat dalam doa puasa kita minta lawatan Tuhan. Ya mari sama-sama kita satukan hati kita. Kami bersyukur Tuhan, di hari ini kembali setiap kami datang dengan hati yang haus, dengan hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami percaya orang-orang yang menanti-nantikan Engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Dan biar di dalam hadirat-Mu Engkau membaharui kekuatan kami. Dalam hadirat-Mu Engkau mengurapi kami Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami percaya ya Tuhan. Segala sesuatu yang ilahi yang berasal dari Bapa itu boleh diimpartasikan bagi kami Tuhan. Sehingga kami cakap ya Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan kami Tuhan, sehari-hari kami cakap ya Tuhan. Karena Engkau yang terus berjalan bersama dengan kami. Firman-Mu yang terus berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami sembah Engkau. Koralapaya syaralaparalapa. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bersama-sama saudara, katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, ya, maka kuat roh dan jiwaku. Amin Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagi, pertolonganku di tempat maha tinggi. Kami angkat tangan kami Tuhan, satu-satunya pertolongan dalam hidup kami. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus.
Kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sembah Tuhan, Dia berikan kuasa. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Tidak ada yang lain Tuhan, Kaulah satu-satunya Tuhan yang ku sembah. Bawa kami lebih dalam Tuhan. Urapatakara labaya syaralabaralabaralaba. Kinananamo, nananamo, nananamo. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh Yesus. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, tempat maha tinggi, di mana Engkau bersemayam. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, dengan sayapmu, dengan sayapmu, Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kami sembah Tuhan bersama-sama. Oh Tuhan, sembah Tuhan, Yesus. Kami tahu kami hanya bisa datang kepadamu Tuhan, berlari kepadamu ya Tuhan. Pagi ini biar kasih-Mu Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan, turun bagi kami. Jesus, oh, hirapapapapapa, ya Tuhan.
Nikmati persekutuanmu dengan Tuhan pagi ini. Nikmati Dia, ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau hadir, Kau sembuhkan yang sakit, Kau pulihkan Tuhan, Kau hibur yang susah, Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib Tuhan di tempat ini. Kau ajaib di tempat ini, ya Tuhan. Oh, ajaib namamu, lebih dari segalanya. Oh, yang kami nanti, oh, yang kami rindu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa. Lingkupiku Tuhan, kami aman Tuhan, terima kasih. Dengan sayapmu, ya, naungiku dengan kuasa. Mari umat Tuhan dengan iman. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang saat Kau Allahku.
Angkat suaramu, angkat hatimu bersama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja, Raja atas semesta, ku tenang di saat badai bergelora, akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang Allah, ku tenang kau Allahku, ku tenang kau Allahku. Haleluya Tuhan, roh kami bangkit pagi ini. Ora labaya shandarabo, ora lamaya shandananabo. Kami nyatakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang sanggup, Yesuslah Tuhan. Sharalabaralabaralabo, sharalabaralabaralabo, ora labaya shandaralaba. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Koralabaya sharalabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Oh, kami nyatakan dari tempat ini Tuhan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Atas hidup kami, atas keluarga kami, atas pelayanan kami nyatakan Yesuslah Tuhan. Atas masalah kami nyatakan, oh ralabaya syaralabaralabaralabarala. Kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Ya, katakan lebih lagi. Hidupku menggenapi, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat
Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Perbuatannya besar, perbuatannya besar. Kami gerejamu nyatakan dari tempat ini Tuhan. Pujilah namanya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar. Ya Tuhan, perbuatannya besar. Pujilah. Nyanyikan bersama-sama, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Haleluya. Perbuatannya besar. Oh, perbuatannya besar. Pujilah. Sekali lagi saudara, mari kita sembah Tuhan. Puji Dia, agungkan Dia, perbuatannya yang besar di tengah-tengah umatnya. Ya Tuhan, Jesus, kami bermegah di dalam keperkasaan-Mu dan kebesaran-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Roh yang perkasa turun bagi setiap kami pagi ini. Tuhan, perbuatan
ada di tengah-tengah kami pagi siang ini. Engkau memberikan roh yang perkasa bagi setiap kami. Untuk kami berdiri di atas badai, bahkan di atas setiap persoalan kami. Dan kami nyatakan, Yesus lebih besar, Yesus lebih dahsyat. Dalam nama Yesus kami bersuka cita pagi ini, haleluya. Sama-sama katakan amin. Yang mengalami hadirat Tuhan, boleh lambaikan tangannya, kasih tos kanan kirinya, katakan bersuka dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ya sama-sama kita memuji Tuhan. Firman-Nya, kuasanya yang menyertai setiap kita gerejanya. Amin. Ya tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan. Come on. Kekuatanku, iman dan keadilan
firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu. Lebih lagi bersama-sama ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang kami, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, ketentuan-Mu melebihi jalanku. Firman-Mu Tuhan sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan. Ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan, di dalam kemuliaan. Oh, Sebab firman-Mu ya Tuhan, teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Hey. Yang mengalaminya sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, boleh silakan duduk kembali sambil kita boleh persiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberi persembahan, sama-sama mari kita sekali lagi berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan, buat sukacita-Mu, buat urapan-Mu atas setiap kami. Biar saat kami keluar dari tempat ini, hadirat-Mu dan pengurapan-Mu itu terus menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan memberi persembahan, Engkau memberkati, Engkau mengurapi, Engkau membuat berhasil segala yang dikerjakan setiap umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku
dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, sekali lagi saya undang kita untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari katakan, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang lebih keras lagi buat Tuhan kita, saudara. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan. Di doa puasa ini Tuhan, kami tahu kami datang di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Dan kami percaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami tahu semua karena kebaikan-Mu kami bisa ada sampai dengan pagi hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Karena itu ketika kami datang ke tempat ini, hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Terima kasih Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pada pagi hari ini Roh Kudus berbicara kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Biar itu yang meneguhkan kami, menegur kami, bahkan menuntun setiap kami. Untuk kami dapat mengalami perjumpaan yang lebih dalam lagi bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur.
kami buka hati kami untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dalam satu nama kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan saudara. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu? Boleh kasih senyuman dulu ke kiri kanan, depan belakangnya. Katakan Tuhan Yesus baik. Salam kenal, perkenalkan saya introduction dulu. Boleh slide-nya dibantu. Bapak Ibu, saya dari Batam, dari GBI Tapga Rayon 10. Saya melayani sebagai wakil gembala bersama dengan Pastor Hani Andris dan juga istri saya. Saya punya anak 2 perempuan, next ya ini dia. Dua-duanya perempuan. Salam dari keluarga besar GBI Tapga Rayon 10 untuk Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Dan saya percaya sepanjang minggu ini kita semua juga akan mengalami berkat yang daripada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Boleh pagi hari ini kita lebih semangat lagi, kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus saudara. Saya akan sharing firman Tuhan yang berjudul Burning Fire. Sama-sama katakan Burning Fire. Saya kasih timer dulu biar selesainya tepat waktu. Oke. Saudara, hari-hari ini kita diingatkan terus untuk benar-benar terbakar dengan api Roh Kudus. Lukas 3 ayat yang ke-16. Slide-nya boleh diikutin, dikatakan seperti ini. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Katakan amin saudara. Nah, orang-orang Israel waktu itu gak pernah dengar khotbah yang seperti itu. Selama ribuan tahun mereka tidak pernah mendengarkan hal-hal yang seperti itu. Baru hari itu ketika Yohanes Pembaptis datang dengan jubah seperti Elia, itu kata-katanya seperti api di dalam orang-orang itu. Dan akhirnya mereka terbakar dengan satu ekspektasi yang luar biasa. Mereka gak pernah mendengarkan hal-hal yang seperti itu hari itu. Nah, kita harus mengerti di dalam kekristenan ada baptis selam, ada baptisan Roh Kudus. Sama-sama katakan baptis selam dan baptis Roh Kudus. Nah, permasalahannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita dibaptis selam, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Betul? Kita masih bisa up and down di dalam kehidupan kita. Kadang kita jatuh, kadang kita bangun lagi. Karena itu kita perlu diperlengkapi oleh baptisan Roh Kudus. Ketika kita dibaptis selam, yang tadinya kita kehilangan keselamatan, kita menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus ketika kita dibangkitkan dari dalam air. Dan ketika kita menerima Roh Kudus, itulah yang menyempurnakan kehidupan kita. Karena perjalanan kehidupan kita masih terus berlanjut, masih panjang, sehingga kita butuh kekuatan daripada Roh Kudus. Katakan amin Bapak Ibu. Gak bisa kalau cuman kita bilang kita mentok dibaptis selam terus kita tidak terima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena intinya kehidupan kekristenan adalah kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Karena dikatakan seperti ini, dia datang membaptis kita dengan api. Api itu menyucikan kita, sama-sama katakan menyucikan kita, memurnikan kita, dan membuat kita berkobar di dalam kehidupan kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang masih semangat menjalani kehidupan ini sampai dengan hari ini? Boleh lambaikan tangannya, katakan Nah, ketika kita semangat, semua yang baik akan datang ke dalam kehidupan Bapak Ibu, katakan amin. Tapi ketika kita loyo, ketika kita lemes, semua yang buruk akan datang ke dalam kehidupan kita. Karena kita nggak punya satu ekspektasi di dalam Tuhan. Tapi hari ini mari belajar, next, dikatakan seperti ini, we must learn to trust our spiritual ears, karena orang kadang salah dengar suara, bukan suara dari Tuhan. Kita harus belajar mendengar lebih dalam lagi, memakai telinga rohani kita. Kemarin di Empower 21, Jesus for Everyone, kami datang juga dari rombongan dari Batam. Dikatakan seperti ini, kalau kita ikut Tuhan, satu hal yang paling penting hari ini yaitu on fire. Bilang kiri kanannya on fire. Bahkan dikatakan seperti ini, hamba-hamba Tuhan kita gak butuh program yang ribet-ribet, we just need on fire sama Tuhan. Karena tanpa kita dipenuhi dengan api Roh Kudus, semua pelayanan kita sia-sia. Semua yang kita lakukan sia-sia. Kuncinya kalau kita mau lihat terobosan terjadi, pintu yang baru terbuka, on fire. Bilang kiri kanan saudara, on fire. Nah, di musim seperti ini yang penuh dengan pengajaran palsu, nilai-nilai kesesatan,
Kita perlu untuk mendalami lagi hubungan kita bersama dengan Tuhan. Hubungan yang vertikal. Bapak Ibu, salib itu vertikal dan horizontal, betul? Vertikal yang ke atas, horizontal yang ke samping. Nah, tapi kita tahu fondasinya itu yang vertikal. Yang ditancap dalam itu yang vertikal. Artinya yang tegak lurus hubungan kita bersama dengan Bapa di sorga. Semakin dalam itu, maka Tuhan akan memberkati hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, hubungan kita dengan keluarga kita, dengan siapapun. Ketika kita mengerti bahwa yang paling penting adalah hubungan kita dengan Bapa di sorga. Katakan amin. Nah, Yohanes 10 ayat yang keempat berkata, the sheep follow him for they know his voice. Saudara tahu domba itu mengenal suara gembalanya. Sama-sama katakan domba mengenal suara gembalanya. Penting untuk kita mengetahui suara gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena kenapa? Next. Di dalam dunia ini ada 4 suara, saudara. Yang pertama, the voice of God. Sama-sama katakan suara Tuhan. Yang kedua, voice of the devil, suara iblis. Yang ketiga, voices of the people, suara orang-orang di sekitar kita. Dan yang keempat, our own inner voice. Yang keempat, suara hati kita. Nah, di mana kita sering terjebak adalah, mungkin nggak usah ngambil yang nomor 2 deh. Seringkali ketika kita mau ngambil keputusan, kita mendengar suara. Tapi pertanyaannya, apakah itu suara Roh Kudus atau bukan? Ketika kita mengambil satu langkah di depan kita ngambil satu keputusan di dalam kehidupan kita. Sering kali kita terjebak di nomor 3 dan nomor 4. Suara orang-orang di sekitar kita, dan yang keempat adalah suara hati kita sendiri. Tanpa melihat suara yang nomor 1. Tapi gimana caranya kita tahu? Pertanyaannya pasti seperti itu. Gimana caranya kita tahu untuk tahu bahwa itu adalah suara dari Roh Kudus? 1 Korintus 14 ayat yang ke-33, ini jawabannya buat kita Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini, Tuhan tidak pernah menciptakan kebingungan. Jadi kalau bingung udah pasti bukan dari Tuhan. Karena Tuhan gak pernah menciptakan kebingungan di dalam kehidupan kita. Kalau dalam perjanjian lama lebih mudah saudara. Kenapa? Karena kapanpun Tuhan waktu itu mau menuntun bangsa Israel, kira-kira seperti ini, Tuhan hanya pindahkan tiang awan ketika mereka mau bergerak. Dan kelihatan. Pada malam hari Tuhan kasih tiang api. Kemanapun Tuhan bergerak, orang Israel bergerak. Tapi masalahnya hari ini, Tuhan gak memperlihatkan wujudnya dalam bentuk tiang awan dan tiang api lagi. Ke dalam kehidupan setiap kita. Namun bagaimana kita bisa tahu bahwa itu suaranya Tuhan, bahwa setiap kita harus semakin dalam lagi membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita memiliki yang namanya kepekaan roh. Katakan kepekaan roh. Amsal 20 ayat yang ke-27 dikatakan seperti ini, the spirit of a man is the lamp of the Lord searching all the inner depths of his heart. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Itulah roh manusia. Sehingga dikatakan hari-hari ini bukan semakin mudah, tapi kadang permasalahan, tantangan di dalam kehidupan kita juga semakin sulit. Semakin banyak orang-orang yang mengalami depresi di dalam kehidupannya, stres, akhirnya bunuh diri. Dan itu sekarang semua terjadi Bapak Ibu. Bahkan di kalangan hamba-hamba Tuhan di luar sana. Ada orang-orang yang akhirnya jatuh, mereka gak sanggup lagi nahan karena mereka depresi. Tapi kita tahu kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang membuat roh kita kuat, maka jiwa kita juga akan kuat. Katakan amin Bapak Ibu. Sehingga ketika ada permasalahan sebesar apapun, kita bisa bilang permasalahan boleh besar, tapi Tuhan saya lebih besar daripada masalah itu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Katakan amin. Nah, sehingga kita mengerti yang paling penting untuk kita bisa mendengar suara Roh Kudus di dalam kehidupan kita adalah melalui roh kita yang ada di dalam diri kita. Hari-hari ini kita semua diajar untuk punya yang namanya balance of life, keseimbangan di dalam kehidupan. Tapi seringkali kita lupa untuk melatih roh kita. Bukan cuman jasmani, bukan cuman pergi ke gym untuk latihan angkat beban atau kita kardio, lari, jalan dan sebagainya. Tapi kita juga butuh melatih kehidupan kerohanian kita supaya roh kita semakin perkasa. Katakan amin saudara.
Karena nggak bisa kalau roh kita nggak pernah dilatih, semakin jauh kita dari Roh Kudus, semakin tidak bisa kita mendengar suaranya Tuhan. Semakin salah kita jalannya, semakin salah kita mengambil keputusan. Karena cara Tuhan berbicara, menuntun dan bekerja sekarang adalah melalui roh yang ada di dalam kehidupan kita. Yaitu Roh Kudus yang di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita butuh kepekaan yang lebih dalam lagi. Katakan kiri kanannya, kepekaan yang lebih dalam lagi. Nah, kita nggak bisa mendengar suara Roh Kudus berbicara kalau kita masih fokus hanya untuk memuaskan kedagingan kita. Karena next, dikatakan seperti ini, Tuhan tidak memimpin kehidupan kita lewat daging kita, tapi lewat spirit kita. Lewat Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan setiap saudara. Kenapa saudara penting untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Next, karena roh kita bisa tergugah di dalam kehidupan kita. Tuhan udah kasih alarm seringkali di dalam kehidupan kita. Ini indikator yang perlu kita tahu. Supaya kita bisa memiliki roh yang lebih kepekaan lagi. Kepekaan di dalam roh itu saudara. Yang pertama, roh kita bisa tergugah. Kadang-kadang roh kita tergugah tapi kita cuekin. Yang kedua, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang tadi bukan hanya seimbang. Karena kehidupan kita di dunia ini diajarin sama orang-orang banyak di luar sana hanya untuk well balance. Tapi well balance nggak cukup. Kita harus led by the Holy Spirit. Katakan amin saudara. Kita harus dipimpin oleh roh. Dan yang ketiga, Roh Kudus memberi kita tujuan di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera ketika kita ada di right direction. Di direction yang benar bersama dengan Tuhan. Pintunya udah kebuka, tapi kadang-kadang kita belum berani untuk maju. Kita udah melihat ada terobosan, tapi kadang-kadang kita belum berani untuk melangkah. Sometimes kita gak berani untuk melangkah karena kita belum yakin untuk mau maju atau mau mundur atau mau nunggu dulu. Masalahnya seringkali kita sibuk dengan pekerjaan kita, bahkan kadang-kadang saya suka ngomong sama anak-anak muda, anak-anak rohani yang ada di tempat kami di Batam. Jangan sampai bahkan yang melayani, pelayanan menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita cuma sibuk melayani tapi gak ketemu Tuhan. Udah bahaya kalau cuma seperti itu. Karena akhirnya setiap Sabtu kita datang ke teens, datang ke youth, kita melayani tapi kita gak ketemu Tuhan. Kita melayani setiap hari Minggu tapi kita gak ketemu Tuhan. That is the problem kenapa banyak orang-orang yang dibilang udah melayani tapi akhirnya bisa bunuh diri, bisa depresi dan segala macam. Karena kita tidak ketemu Tuhannya, kita hanya sibuk melayani. Karena ada perbedaan yang sangat signifikan ketika kita benar-benar melayani Tuhan dan bertemu dengan Tuhan atau hanya sibuk melayani. Atau hanya sibuk bekerja di dalam kehidupan kita. Karena seperti ini, daging itu akan menuntun kita kepada sibuk semata. Namun Roh Kudus menuntun kita kepada ketenangan di dalam hadirat Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Karena itu mari kita melihat bersama bahwa setiap kita itu dituntun oleh Roh Kudus. Karena daging, makanya kenapa ada orang yang bilang gini, capek pelayanan mulu. Karena salah satu alasannya ini, daging kalau cuman pakai daging pelayanannya ya capek. Ujung-ujungnya capek doang. Tapi kalau kita pelayanannya benar-benar sungguh-sungguh, Roh Kudus akan menuntun kita, membawa kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera, ketenangan di dalam hadirat Tuhan. Sehingga setiap selesai melayani bukan capek, tapi ngalamin sesuatu yang baru daripada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Nah sehingga kita mengerti daging itu cuma menuntun kita kepada sibuk doang. Sibuk, gak ada habisnya. Tapi Roh Kudus menuntun kita ke dalam ketenangan. Membawa kita mengalami perjumpaan pribadi lagi bersama dengan Tuhan. Tempat ini ada Ibu Gembala, ada cerita kami. Saya bersyukur bisa ada di tempat ini. Dan juga Pastor Budi udah cukup dekat sama kami juga. Dan kita tahu bahwa menjadi gembala, menjadi pelayan Tuhan, bahkan menjadi orang tua. Kita gak bisa membangun keluarga yang sukses tanpa mendengar suara Tuhan yang menuntun kita dalam hikmat Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Ketika kita menjalankan bisnis, kita gak bisa running Christian business without the voice of God. Tanpa suara Tuhan yang memberikan kita arahan atau tujuan.
di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Kita nggak bisa menjalani kehidupan kita, memiliki hubungan yang baik dengan suami dan istri dan anak-anak kita tanpa suara daripada Tuhan. Katakan amin. Berapa banyak saudara yang mau berkata, aku mau lebih dalam lagi hari-hari ini bersama dengan Tuhan. So yang pertama, untuk kita bisa on fire, burning fire itu di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah the right place. Sama-sama katakan right place. Kita harus ada di tempat yang tepat. Bilang kiri kanannya, kita semua ada di tempat yang tepat. Ada amin Bapak Ibu? Kisah Rasul 2 dikatakan seperti ini. Tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Sama-sama katakan satu tempat. Dan tiba-tiba hari itu turunlah dari langit bunyi tiupan angin keras, kita tahu ayatnya bersama-sama, dan akhirnya tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, dan hingga pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka kumpul di satu tempat, di right place, di mana Tuhan mau hadir ketika kita ada di rumah Tuhan di tempat ini. We are at the right place, di mana Tuhan hadir di tempat ini. Katakan amin saudara. Karena itu kita harus mengerti yang pertama, untuk kita bisa on fire terus sama Tuhan, kita harus ada di right place. Karena dari awal yang menciptakan tempat yang baik itu idenya berasal daripada Tuhan. Taman Eden diciptakan Tuhan supaya Adam dan Hawa punya tempat yang baik. Tapi hari itu Adam dan Hawa yang memilih hari itu untuk jatuh di dalam dosa. Sehingga keluar dari tempat yang baik. Tapi pada awalnya Tuhan menciptakan tempat yang baik untuk manusia. Karena dikatakan seperti ini, kenapa Tuhan menciptakan Eden saudara? Karena yang pertama, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan saudara di tempat di mana dia menemukan kita. Katakan amin. Sehingga hari ini kalau kita bilang Tuhan jauh, Tuhan tinggalin kita. Enggak, Tuhan enggak pernah tinggalin setiap kita. Tuhan selalu ada bagi setiap kita, katakan amin. Dan yang kedua, Tuhan tahu tempat yang terbaik bagi Bapak Ibu semua. Mungkin tempat pekerjaan, mungkin bisnis, atau mungkin bahkan keluarga saudara. Kadang-kadang kita berpikir gini, right place it has to be a good place. Tapi ternyata kadang-kadang right place belum tentu good place. Tapi right place udah pasti tempat yang terbaik, di mana ketika hari ini mungkin kita belum bisa melihat yang baik, tapi Tuhan akan memberikan yang terbaik buat setiap kita. Katakan amin. Kenapa saya dilahirkan di keluarga seperti ini? Kenapa saya ditaruh di tempat pekerjaan seperti ini? Maybe that is the right place for us, but gak selalu a good place. Mungkin dengan adanya saudara yang tadinya gak good, dengan kehadiran saudara bisa berubah jadi better dan menjadi tempat yang lebih baik lagi. Katakan amin, karena ada kehadiran saudara. Karena itu kita harus mengerti kenapa kita harus ada di tempat yang benar. Next, karena yang pertama ketika kita ada di right place, paling tidak Tuhan kasih 3 hal, dia akan memberikan penyediaan supranatural. Katakan amin. Dia akan memberikan penyediaan supranatural di dalam kehidupan kita. Di mana ada hal-hal di luar kemampuan kita. Ada hal-hal yang kita udah doakan tapi belum terjadi. Ada hal-hal yang kita gak bisa handle dengan tangan kita karena kekuatan kita gak mampu. Karena itu yang pertama ketika kita ada di right place, Tuhan akan memberikan penyediaan yang supranatural di dalam kehidupan saudara. Yang kedua, Tuhan akan menyediakan perlindungan yang sempurna dari tempat yang maha tinggi buat setiap kita. Katakan amin saudara. Dan yang ketiga, Tuhan melepaskan kemuliaannya. He will release the glory of God upon your life. Bahkan dikatakan seperti ini, Amsal 92 ayat yang ke-13. Setiap kita yang tertanam di dalam rumah Tuhan akan berbuah, berbunga di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin saudara. Karena itu penting untuk kita jadi orang Kristen yang tertanam dan berbuah. Bilang kiri kanan saudara, tertanam dan berbuah. Saya sering kali bilang, jangan cuma kita mau datang ke gereja, jadi visitor doang, tapi gak tertanam dan gak menghasilkan buah. Tapi mari hari ini kita merubah pola pikir kita. Kita datang ke rumah Tuhan, we planted, kita tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di sana. Sehingga buah yang dirasakan bukan cuma buat kita, tapi banyak orang. Karena Tuhan menyuruh kita, Matius 5:13, jadilah garam dan terang dunia. Itulah tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus mengerti bahwa
Inilah yang Tuhan inginkan supaya kita ada di right place. Sekali lagi bilang kiri kanan saudara, kita ada di right place. Yang kedua, you have to be the right person. Bilang kiri kanannya, you are the right person. Kita harus jadi orang yang tepat. Seringkali kita bilang, bukan aku Tuhan, ini aku, utuslah dia. Ini aku, kirim aja dia Tuhan. Ini aku siap Tuhan, tapi lebih siap dia. Kalau disuruh doa, ini aku Tuhan, tapi lebih bagus dia yang doa. Saudara, seringkali kita seperti itu, tapi hari ini firman Tuhan mau mengatakan seperti ini, mengingatkan kita. Yeremia 29 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Itulah janji Tuhan, ya dan amin di dalam kehidupan saudara. Katakan, Tuhan membuat kita untuk satu tujuan. Gak ada dia ciptakan kita iseng-iseng tuh gak ada saudara. Tapi untuk satu tujuan. Satu ayat yang jadi ayat pegangan saya udah bertahun-tahun. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang gak pernah kita lihat dengan mata. Gak pernah kita dengar dengan telinga. Gak pernah timbul dari dalam hati dan pikiran kita. Itu yang Tuhan akan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Berapa banyak saudara yang mau melihat hal-hal yang baru, pintu yang baru, terobosan terjadi dalam hidup saudara. Lambaikan tangan saudara. Karena itu penting untuk mengetahui bahwa you are the right person. Seringkali kita merasa gak mampu. Tapi Tuhan bilang dia menciptakan kita untuk satu tujuan. Banyak orang yang mungkin gampang untuk menjudge kehidupan kita. Untuk menghakimi kehidupan kita. Atau kadang kita berpikir bahwa kamu gak tahu sih latar belakang kehidupan saya seperti apa. Kamu gak tahu sih apa yang udah pernah saya lakukan. Kamu gak tahu orang tua saya seperti apa dan lain-lain. Tapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita bahwa semua itu tidak penting bagi Tuhan. Yang Tuhan mau lihat adalah masa depan saudara, bukan masa lalu kita. Katakan amin. Karena Yeremia 1 ayat yang kelima berkata seperti ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah menguduskan engkau. Aku menetapkan engkau dan aku memilih engkau. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya bagus banget. I sanctified you, I choose you, I ordain you. Kita dirilis oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang pilihannya Tuhan. Boleh katakan kiri kanannya, you are the chosen one. Kita dipilih sama Tuhan. Gak main-main. Karena Tuhan udah menguduskan kita, menetapkan kita. Jauh sebelum kita lihat kita ada di tempat ini. Kalau kita boleh flashback Bapak Ibu. 10 tahun lalu kita ada di mana? 20 tahun lalu kita ada di mana? Dan kalau kita ada di tempat ini hari ini. Dengan menjalani kehidupan yang baik daripada Tuhan. Bukankah Tuhan membawa kita dari satu musim ke musim yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kita? Katakan amin. Seringkali kita gak lihat itu. Tapi Tuhan udah melihat jauh ke depan. Yang gak bisa kita lihat itulah Tuhan kita. Seringkali kita terlalu mengecilkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena mungkin terlalu banyak masalah yang menimpa kehidupan kita sehingga kita gak bisa melihat bahwa Tuhan sudah menjanjikan ada masa depan yang gilang gemilang dalam kehidupan kita. Seringkali kita mengecilkan Tuhan dengan karena kita terlalu fokus sama masalah yang begitu besar dan kita fokus sama kekuatan kita sendiri. Padahal Tuhan bilang kamu gak sendiri loh, kamu ada Roh Kudus. Karena ketika Yesus naik ke sorga, dia mengirimkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa kuat, tetap kuat di dalam Tuhan, menjalani semua kehidupan, sebesar apapun Goliat yang ada di depan kita, Tuhan kita lebih dahsyat daripada Goliat itu. Katakan amin. Kita pasti bisa melihat janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Karena seperti ini kadang-kadang next, rencana Tuhan sering terjadi melalui kejadian tidak terduga. Yang kadang memaksa Anda ke arah yang Anda tidak pernah pergi sebelumnya. Gak pernah expect tuh. Ternyata aku harus ketemu dia. Oh ternyata saya harus ada di sini. Oh ternyata saya harus kerjanya seperti ini. Saya gak suka Tuhan kerjaan ini. Kenapa Tuhan taruh di sini? Karena kadang Tuhan mau menaruh kita lewat sesuatu yang gak pernah Anda duga sebelumnya. Namun tetap akan digenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Karena rencana Tuhan suka seperti itu. Kan dibilang seperti rancanganmu bukanlah rancanganku.
Namun rancangan Tuhan udah pasti yang terbaik. Penuh dengan damai sejahtera. Katakan amin saudara. Sering kali seperti itu dan kita nggak ngerti. Boleh nggak nanya sama Tuhan? Boleh, silahkan. Kenapa ini terjadi? Tuhan pasti akan jawab setiap doa saudara. Katakan amin. Karena seperti ini saudara. Kenapa you are the right person? Next. Karena Tuhan punya kebiasaan untuk mengambil orang-orang yang nggak dianggap manusia. Dan diambil sama Tuhan untuk menjadi orang yang dihormati. Bukan cuman sama Tuhan, tapi juga sama manusia. Dan berdampak. Katakan yes saudara. Tuhan punya kebiasaan yang luar biasa. Kita nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tapi kalau Tuhan bisa memakai setiap kita, itu artinya Tuhan punya tujuan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Itulah kenapa saudara dikatakan the right person. So harus mulai lebih menyala lagi. Bilang kiri kanannya yang laki-laki, menyala abangku. Menyala ibuku. Kita harus menyala. Bilang kiri kanan, kita harus menyala. Harus semakin on fire. Kalau enggak, percayalah Bapak Ibu, challenge semakin besar. Tantangan semakin gede. Tapi kalau api kita semakin padam, kita akan termakan habis oleh Goliat itu. Tapi kalau kita semakin menyala di dalam kehidupan kita, api itu yang akan membakar Goliat tersebut sampai habis. Katakan amin. Karena itu yang terakhir, to be the right person. Kita harus break free dari kehidupan kita. Sama-sama katakan break free. Saya boleh minta tolong tim PW. First step adalah trace it. Sama-sama katakan trace it. Kenapa kita perlu menelusuri kembali? Saudara, kadang-kadang kita nggak tahu kapan kepahitan itu muncul. Kenapa saya bisa seperti ini hari ini? Saudara tahu ini hari ini adalah outputnya. Dari input yang mungkin sudah bertahun-tahun lamanya kita tanam di dalam hati kita dan kehidupan kita. Yang mungkin kita udah lupa. Ternyata saya pernah punya kepahitan sama orang ini, sama orang tua kita, sama orang yang terdekat sama kita dan sebagainya. Sehingga kita perlu telusuri kembali. Kenapa attitude saya seperti ini Tuhan? Kenapa banyak orang yang negur saya katanya sikap saya jelek dan sebagainya. Karena kita harus menelusuri kembali ke belakang. Yang paling pertama. Karena dikatakan di Lukas 3 ayat yang ke-9, hari ini waktunya untuk memotong akar yang tidak baik supaya buahnya yang dihasilkan akan baik. Semua mulai dari akar. Dari akar akan tumbuh, punya daun, punya bunga dan berbuah. Buahnya, bunganya, bagus atau enggak tergantung akarnya. Bagaimana kualitas akarnya. Karena itu bagaimana kualitas akar kita dari masa lalu, itu yang harus kita telusuri kembali. Dan yang kedua, face it. Sama-sama katakan face it. Hadapi bersama dengan Tuhan. Gak bisa kalau gak bersama Tuhan. Kita semua punya tantangan yang berbeda. Kalau saya bisa sedikit aja cerita. Tahun ini merupakan tahun yang sangat berat buat kami, keluarga. Karena Ibu Gembala merupakan ibu mertua saya yang dipanggil Tuhan, Ibu Vera, almarhum istri dari Pastor Hani Andris. Dan ketika kepergian beliau, wah itu memukul sangat-sangat terdampak gereja, pelayanan, keluarga. Karena seorang ibu itu berperan besar di dalam kehidupan. Dan itu sangat terdampak, even ke gembala kita, ke istri saya khususnya, karena dia sangat dekat sama mamanya. Dan itu bukan hal yang mudah untuk dijalani sampai dengan hari ini. Tapi kita bisa melihat, we have to face it. Kadang saya menguatkan diri saya cuma bilang gini, tetap kuat, yang kuat ya. Tuhan tetap sayang sama kita. Momi udah di sorga, kita bilang gitu. Tapi kita yang ditinggal, kita harus terus continue the journey. Menjalani kehidupan kita dengan kuat. Karena saya percaya dari kehidupannya dulu, dia juga punya doa-doa untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk semua jemaatnya. Supaya kita bisa hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Karena itu kalau kita punya masalah yang besar, saudara jangan takut. Face it with God. Hadapi sama Tuhan. Kalau kita lari dari masalah, itu cuman akan jadinya bom waktu di dalam kehidupan kita. Tinggal tunggu bomnya meledak aja, habis itu hancur semuanya.
Tapi kalau kita berani menghadapi itu bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan setiap kita. Yang ketiga, hapus, erase it. Hapus semua kebiasaan buruk kita. Bukan cuma dosa, tapi kebiasaan buruk yang akhirnya berujung kepada dosa. Apa kebiasaan buruk kita? Bangun terlambat, contohnya. Itu kebiasaan buruk. Ngomong gak benar, ngomong ketus. Saya kan orangnya apa adanya. Iya, tapi kan nadanya bisa dirubah. Tapi cara ngomongnya bisa mulai dirubah. Lebih lembut lagi, lebih berhikmat lagi, lebih bijak lagi. Memang apa adanya, jujur, puji Tuhan. Tapi kan cara ngomongnya bisa dirubah. Itu kebiasaan buruk. Karena ketika kita menjalani itu, kebiasaan buruk itu, ujung-ujungnya menimbulkan dosa. Entah itu buat kita atau buat orang lain. Iya kan saudara? Kadang sandungannya bukan buat kita, tapi jadi sandungan buat orang lain. Akhirnya mereka yang jatuh dalam dosa karena perkataan kita. Karena tingkah laku kita dan sebagainya. Dan sering kali saya diingatkan Tuhan semalam, karena yang satu hal ini, ketidakkudusan membuat kita jauh dari Tuhan. Karena Allah itu kudus. Ketidakkudusan membuat kita yang namanya terdisconnect dari Tuhan. Saudara kalau WA call, WhatsApp call aja, tiba-tiba hilang sinyal, langsung putus kan? Terdisconnect, gak bisa dengar suaranya. Baru dapat sinyal lagi, baru reconnect lagi. Sama halnya dengan kehidupan kita. Ketidakkudusan itu membuat kita terdisconnect dari Tuhan, sehingga makanya kita gak bisa dengar apa-apa. Dan yang keempat, kita harus replace it. Sama-sama katakan replace it. Ganti itu semua. Dengan apa? Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Be filled with the Spirit. Penuhlah dengan Roh Kudus. Gimana caranya bisa terus penuh dengan Roh Kudus, saudara? Miliki rasa haus dan lapar hati yang mau diubah. Beberapa bulan ini Tuhan cuma mengingatkan saya gini ketika saya berdoa setiap hari sama Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan jadikan saya hamba Tuhan yang lebih baik lagi. Tuhan jadikan saya ayah yang lebih baik lagi untuk anak-anak saya. Jadikan saya suami yang lebih baik lagi untuk istri saya. Jadikan saya seorang anak yang lebih baik lagi untuk orang tua saya. Menantu yang lebih baik lagi. Pekerja yang lebih baik lagi. Saudara, kalau kita doa seperti itu setiap hari, itu doa yang rendah hati di hadapan Tuhan. Karena kita tahu kita gak ada apa-apanya di luar Tuhan. Kita cuma butuh Tuhan. Dan lebih baik lagi ketika kita dipenuhi dengan api Roh Kudusnya Tuhan. Sehingga setiap kita akan jadi orang yang lebih baik lagi bersama dengan Tuhan. Karena baptisan Roh Kudus itu pengalaman sekali. Namun dipenuhi Roh Kudus itu setiap hari, saudara. Be filled with the Holy Spirit. Jangan cuma mau sekali, baptisan Roh Kudus kita rasain hadirat Tuhan, kita bahasa roh kenceng-kenceng, tapi habis itu lupa. Tapi mari make sure setiap hari kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Dan yang terakhir dikatakan seperti ini, akhirnya goal kita next is to be intimate, not only familiar. Ini sangat penting, terutama buat kita yang udah lama ada di gereja. Seringkali kita familiar doang sama yang namanya hadirat Tuhan. Familiar aja, terbiasa sama yang namanya gereja. Kami full time tiap hari datang ke gereja. Saya suka ingetin semua full time staff setiap doa pagi. Jangan sampai kita cuma terbiasa, kita lupa kita ada di rumah Tuhan. Jangan cuma kita bekerja biasa doang. Tapi goalnya adalah intim sama Tuhan. Bukan cuma familiar. Karena kalau cuma terbiasa akhirnya semuanya biasa-biasa aja. Kita pelayanan ya cuma karena kebiasaan. Kita angkat tangan cuma karena terbiasa. Bukan karena mau intim. Tapi goalnya hari ini adalah is to be intimate with God. Katakan amin, saudara. Mari pejamkan mata kita sama-sama. Ada satu lagu lama yang saya diingatkan Tuhan juga dari beberapa bulan yang lalu. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Sikiara baralapa. Oriaralaba syama karalaba yana. Saudara, apapun yang menjadi kondisi saudara siang hari ini, mari serahkan sama Tuhan. Berkata sama Tuhan, penuhi aku kembali dengan Roh Kudus. Penuhi aku kembali dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kita gak bisa tanpa Tuhan. Thank you Jesus.
Thank you Abba Father. Mari buka kedua tangan saudara. Kita percaya this is the right place and we are the right person untuk terima Roh Kudus. Untuk sama-sama dipenuhi lagi. Dipenuhi kembali, itu pengalaman setiap hari sama Roh Kudus. Oh diaralabasya makaralabaya. Thank you Jesus. Thank you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence. Your holy presence. Living in me. Living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Oh. This is my daily bread. Your very word. Your very word spoken to me. Spoken to me. And I'm desperate. I'm desperate for you. I'm lost without you. I'm lost without you. And I'm desperate, Lord. And I'm desperate for you. Without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Oh, this is the air I breathe. Your holy presence. Your holy presence. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word. Your very word spoken to me. Spoken to me. For you. And I'm lost without you. I'm lost without you. Oh, I'm desperate for you. Mari sembah Tuhan sama-sama. Hampiri Dia saudara. Oh dia ralaba syama karalaba ya nabarala barala barala barala. Oh dia ralaba barala barala barala. Oh dia ralaba syama karala barala barala barala.
kedua tanganmu katakan, Your name is the highest, Your name is the greatest, Your name stands above them all. And all thrones and dominions, all powers and positions, Your name stands above. Mari bangkit berdiri sama-sama katakan, Your name is the highest, Your name is the greatest, Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, Your name stands above them. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is higher. Your name is the highest, Your name is the greatest, Your name stands above them all. And all thrones and positions, Your powers and positions, Your name stands above them all. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami tahu kami gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Karena itu siang hari ini ketika kami angkat kedua tangan kami, it's a symbol of surrender. Ini tanda kami berserah kepadamu Tuhan. Siang hari ini kebenaran firman-Mu, Roh Kudus-Mu curahkan kembali atas setiap kami. Di doa puasa hari Sabtu ini Tuhan, biar kami kembali dipenuhi lagi. Ada api yang mulai padam kembali menyala dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh yang mulai padam hari ini bangkit kembali dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kehidupan kami yang suam-suam kuku kami perkatakan kami semakin kuat. Kami gak suam-suam kuku lagi. Kami semakin percaya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu baik dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Biar kami mengalami, terus mengalami hadirat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena hadirat-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami kembali. Bahkan mengangkat kami dari keterpurukan kepada kemenangan yang lebih besar bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Ataupun yang online, Tuhan berkati. Berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini, Pastor Budi, Pastor Rita, Tuhan berkati bersama dengan tim pengembalaan. Biar mereka membawa Rayon 17 masuk dalam kemuliaan yang lebih besar lagi Tuhan. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami disegarkan kembali dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Beri api, beri hujan. Boleh duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti
Rapataka sakara lama ya sakara. Rapataka sakara lama ya sakara lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk menara doa pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami berdoa untuk gerejamu. Terus gerejamu mengalami Tuhan kasih yang mula-mula. Gerejamu terus mempersiapkan diri. Menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Gerejamu terus berdampak. Mengalirkan. Membawa kasih-Mu Tuhan. Kepada kota, bangsa, keluarga di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga terus dibangun di atas dasar kebenaran firman-Mu. Sehingga ketika badai, angin, topan datang melanda, itu tidak merobohkan setiap bangunan-bangunan umat-Mu Tuhan, yaitu kehidupan iman mereka. Kami berdoa biarlah keluarga-keluarga tetap dalam perlindungan Tuhan. Keluarga-keluarga tetap dalam kabarnya Tuhan. Karena keluarga-keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan, keluarga-keluarga yang selalu hidup dan melekat di dalam firman, maka ketika goncangan datang, ketika masalah datang, problem Tuhan, tetapi itu tidak akan membuat mereka undur daripada-Mu. Melainkan mereka semakin kuat di dalam Engkau. Ada proteksi, ada jaminan yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami terus doakan juga Tuhan untuk gereja-Mu membawa dampak bagi kota, bagi bangsa. Terus Tuhan amanat agung-Mu diberitakan, disampaikan Tuhan di dalam nama Yesus. Amanat agung-Mu itu terdengar di berbagai-bagai tempat Tuhan. Kami percaya kesaksian-kesaksian hidup, penyertaan Tuhan dalam setiap pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan di bidang misi, penginjilan, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu akan membawa dan menghasilkan tuaian yang besar di hari-hari terakhir ini, di era Pentakosta yang ketiga ini Bapa. Terima kasih, kami percaya pekerjaan-Mu sungguh luar biasa karena Roh Kudus menyertai, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus membawa setiap kami. Kesaksian-kesaksian yang kami sampaikan itu di dalamnya ada Roh Kudus sehingga setiap pribadi-pribadi, orang-orang yang belum mengenal Engkau, yang belum di dalam Engkau, mereka mengalami jamahan kuasa Roh Kudus dan mereka diselamatkan, mereka dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, kami ada di era Pentakosta ketiga. Engkau sedang lawat Tuhan Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke kami mau katakan shalom. Biar kami mau lepaskan damai sejahtera Tuhan. Roh takut akan Tuhan memenuhi bangsa kami. Memenuhi setiap jiwa-jiwa, juga memenuhi setiap kota-kota Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus berkati Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dari jajaran yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Kami terus minta roh takut akan Tuhan, roh hikmat yang daripada Tuhan terus ada atas Bapak Presiden kami untuk memimpin bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan, kami minta ya Tuhan, api kesatuan hati Tuhan, kami minta ya Tuhan, roh takut akan Tuhan memenuhi Tuhan setiap para pemimpin-pemimpin yang ada di kota kami, bahkan yang ada di bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan juga Bapak Presiden selanjutnya yang akan meneruskan ya Tuhan. Kami berdoa juga, kami minta roh takut akan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan terus ada atas Bapak Presiden selanjutnya ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa apa yang ditaburkan oleh Bapak Presiden Jokowi bisa melanjutkan ya Tuhan, masuk dalam Indonesia emas ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan melihat kuasa Roh-Mu bekerja melawat Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, shikaralapata karalabaralabaralabaralaba, untuk menjelang pemilihan
pilkada ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami minta api kebangkitan Tuhan. Oh ralapataka, kami minta api kebangkitan orang-orang benar ya Tuhan. Di setiap kota-kota yang ada di seluruh bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan bangkitkan orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang nasionalis, Pancasila Tuhan bangkitkan Tuhan. Di setiap kota-kota yang ada di seluruh bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya di era pencurahan Roh Kudus Engkau sedang membangkitkan ya Tuhan orang-orang benar ya Tuhan. Di pemerintahan, orang-orang yang takut akan Tuhan untuk menduduki pemerintahan hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh rapata karalaba takaralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat Lampung Tuhan, dari pintu gerbang Sumatera kami mau lepaskan shalom, shalom dari pintu gerbang Sumatera. Kami tutup segala roh cinta uang, kami tutup segala roh narkoba, sekali tutup segala hal-hal yang tidak berkenan kepadamu yang akan masuk di pintu gerbang kami tutup dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta api kebangkitan ya Tuhan. Oh rapata karalabaralaba, kami minta api kebangkitan ya Tuhan di Sumatera. Kami berdoa terus biar ada kesatuan hati bagi gereja Tuhan yang ada di Sumatera. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh ralapata karal, berkati Lampung Tuhan. Kami berdoa buat Lampung Tuhan. Kami memberkati Bapak Gubernur kami yang ada di Lampung sampai RT RW. Kami terus minta roh takut akan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan terus ada atas para pemimpin kami di kota Lampung ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga minta Tuhan bangkitkan ya Tuhan. Oh ralapata karalabaralabaralabaral, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang nasionalis, pemimpin yang Pancasila Tuhan bangkitkan di Lampung ini dalam nama Tuhan Yesus sehingga ada perubahan yang lebih baik lagi. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh rapata karalaba, kami terus berdoa Tuhan. Oh ralapa untuk cuaca ekstrim, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus biar setiap masyarakat juga berjaga-jaga dalam segala hal di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus berkati juga Tuhan. Oh ralapata karalabar, perekonomian di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa juga perekonomian di kota Lampung Tuhan. Kami berdoa diberkati Lampung, diberkati tanahnya, airnya, penduduknya, pertaniannya, perkebunannya. Kami percaya semuanya diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pesan-pesanmu hari-hari ini. Kau terus Tuhan mengingatkan setiap kami umat-Mu ya Tuhan hari-hari ini ya Tuhan. Biar umat-Mu memiliki roh takut akan Tuhan. Biar setiap umat-Mu memiliki kasih yang semula di dalam nama Yesus. Kami percaya Rayon 17 on fire ya Tuhan. Kami percaya ada terobosan, ada mujizat, ada pemulihan, ada kesembuhan. Oh terjadi Tuhan pagi kami percaya pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Setiap firman yang ditabur yang kami dengar pagi hari ini, firman yang menguatkan kami, firman yang membawa mujizat bagi kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus buat setiap kami yang hadir, mereka mengalami lawatan Tuhan. Kami percaya mereka pulang tidak sama lagi. Ada terobosan, ada mujizat. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau jumpai setiap kami ya Tuhan hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan ibadah-ibadah kami besok Tuhan. Di Rayon 17 Tuhan kami minta hadirat Tuhan. Terus ada di ibadah-ibadah kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi setiap kami yang hamba-Mu yang melayani. Baik worship leader, singer, musik, semua kami yang terlibat dalam pelayanan. Biar pengurapan yang daripada Tuhan terus menyertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya di saat hadirat-Mu turun ya Tuhan, setiap umat-Mu yang datang
mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara otentik. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya di saat umat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka datang tidak sama lagi. Mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh ralapata karalabaralaba. Oh saat ini kami sepakat Tuhan, oh segala penghalang yang menghalang-halangi kuasa roh Tuhan bekerja atas ibadah kami besok. Saat ini kami sepakat, kami padamkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Roh Kudus sedang hadir. Roh Kudus lawat setiap ibadah-ibadah kami. Kami percaya setiap umat-Mu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara otentik. Itu pasti terjadi. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kami mau berdoa membawa generasi Yeremia kepadamu Tuhan. Anak-anak muda di hari-hari terakhir ini kami terus berdoa Tuhan, bangkitkan anak-anak muda di hari-hari terakhir ini menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, anak-anak muda yang mengenal Allahnya, Tuhannya, penciptanya dengan benar Tuhan. Kami tahu Tuhan tantangan mereka di hari-hari terakhir ini sangat berat Tuhan Yesus, tantangan iman, bahkan tantangan begitu banyak kemajuan teknologi yang dapat menyeret mereka jatuh ke dalam dosa, bahkan pergaulan-pergaulan yang salah Tuhan Yesus. Tuhan kami tahu Tuhan, kemampuan kami selaku orang tua terbatas dalam mengawasi dan menuntun mereka. Tapi bahkan kemampuan juga gereja untuk mengawasi mereka juga terbatas Tuhan. Tapi pada siang hari ini kami bawa generasi Yeremia, anak-anak muda yang sudah Engkau persiapkan bahkan sebelum dunia ini dibentuk. Kami katakan, bangkitlah engkau hai generasi Yeremia, bangkitlah engkau anak-anak muda, jadilah pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Jangan mudah untuk kalah. Kami katakan jangan mudah untuk menyerah. Bahkan anak-anak muda yang kuat rohnya Tuhan, yang perkasa. Anak-anak muda yang jiwanya kuat, yang tidak mudah oleh diombang-ambingkan oleh perasaan-perasaan yang membuat mereka mudah jatuh cinta, yang membuat mereka mudah jatuh tersungkur pada hal-hal dosa Tuhan Yesus, hal-hal yang duniawi Tuhan. Tetapi anak-anak muda yang tampil bersinar seperti bintang di langit Tuhan Yesus, anak-anak muda yang memberikan dampak luar biasa bagi lingkungan mereka, bagi sekolah mereka, bagi gereja mereka. Anak-anak muda yang tampil excellent Tuhan Yesus, roh yang excellent Tuhan Yesus, yang mempengaruhi orang banyak Tuhan Yesus. Bukan dia pengaruh, tetapi orang anak-anak muda yang mempengaruhi generasi mereka, yang akan membawa generasi anak-anak mereka Tuhan Yesus, generasi mereka Tuhan kepadamu Tuhan. Pakai generasi muda ini Tuhan, bangkitkan lebih lagi Tuhan Yesus untuk memenangkan generasi anak-anak muda. Karena hari-hari ini kami tahu Tuhan Yesus, iblis sedang bekerja dengan caranya yang luar biasa untuk menghancurkan Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, mereka akan menjadi satu aset yang dahsyat di tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, dan padanya kami juga mau berdoa bagi Gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan Yesus, sebagai gembala pembina yang Kau telah tetapkan bagi kami, bagi gereja-Mu khususnya Tuhan Yesus yang ada di bawah pengembalaan gereja. Oh di Senayan Tuhan, kami berdoa Tuhan, dimanapun hamba-Mu saat ini berada, biarlah ada tangan kasih kuasa Tuhan terus menyertai Tuhan. Di usianya yang sudah sepuh Tuhan, biarlah Engkau terus limpahkan Tuhan kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat semangatnya Tuhan yang terus menyala-nyala, dan biarlah kami boleh melihat warisan imannya yang telah diwariskan kepada kami, generasi yang lebih muda. Kami boleh menangkap Tuhan Yesus api yang telah dilepaskan kepada kami. Kami boleh menangkap setiap pesan-pesan yang telah Tuhan taruh atas kepada melalui hamba-Mu kepada setiap kami. Kami boleh menangkapnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terus berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati bersama dengan Ibu Gembala Pembina Ibu Hermin Tuhan Yesus. Bahkan bersama-sama wakilnya Tuhan. Pakai lebih lagi sebagai soko-soko guru di Indonesia. Tuhan terima kasih. Dan juga kami boleh bersyukur pada gembala yang kami kasih tempat ini, Pastor Budi Cahyadi Tuhan, berserta dengan Ibu Rita yang kami kasih di tempat ini, sebagai orang-orang yang telah Engkau tempatkan sebagai pemimpin bagi kami di Rayon 17, sebagai gembala yang Engkau telah tempatkan bagi kami di tempat ini, untuk membawa kami lebih lagi mengenal Tuhan, untuk membawa kami umat-Mu di Rayon 17 lebih mengasihi Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau menempatkan orang-orang yang dahsyat Tuhan, orang-orang yang mengerti, yang dapat menangkap hati Tuhan, orang yang berani mengeksekusi setiap apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba-Mu ini Tuhan. Kami tahu Tuhan,
Tugas-tugas pengembalaan itu tidak mudah. Tapi kami boleh melihat kasih karunia Allah yang luar biasa. Engkau limpahkan kepada kedua hamba-Mu ini. Sebab itu Tuhan kami mohonkan pada siang hari ini. Berkati dan melimpahkan kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Damai sejahtera Allah melimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami katakan dalam Yesaya 49 ayat 6. Oh, kami katakan bahwa Engkau tidak hanya menjadi hamba-Mu. Tidak cukup bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku semata. Hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub, untuk membawa bangsa Israel kembali. Tapi firman mengatakan bahwa Engkau telah menaruh terang-Mu yang ajaib itu kepada hamba-Mu ini. Supaya bangsa-bangsa akan datang. Supaya bangsa-bangsa akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa biarlah Engkau kuasa-Mu menopang setiap hari. Dan kami akan melihat pelayanan Rayon 17, kami akan semakin dahsyat dan kemuliaan-Mu akan menyertai. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata. Kita mau bangkit berdiri sama-sama saudara. Kita mau akhiri doa puasa kita siang ini. Segala raja, nama-Mu besar, termulia, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Lebih lagi bersama-sama angkat suara kita, katakan layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, termulia. Haleluya. Kami bersyukur untuk hadirat Tuhan. Setiap kami yang hadir di tempat ini, terima kasih Tuhan. Kau baik, sekali lagi kami mau katakan Kau selalu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami sudah menaikkan doa, pujian, penyembahan kami Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami terima berkat daripada-Mu Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan angkat kedua tangan saudara. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Percaya menyambut berkat Tuhan bersama-sama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.